Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini Amsal ditulis oleh Agur ya, Agur anaknya Yake, pasal 30. Dan dia bilang begini, dua hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak itu sebelum aku mati. Jadi ada dua hal yang penting sekali bagi Agur, yang dia mohon kepada Tuhan, dan mohon Tuhan jangan tolak itu sebelum dia mati. Kenapa? Nih, nanti kita akan bahas, fokus kita pada permintaan Agur yang kedua, bukan yang pertama ya. Jadi permintaan yang pertama dia bilang, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kenapa? Alasannya dia udah sebut di bawah. Nah, kenapa sampai Agur meminta dua hal ini kepada Tuhan? Dan bagi dia ini hal yang sangat penting sekali. Ada begitu banyak permintaan yang bisa diberikan kepada Tuhan, tapi dia hanya minta dua hal ini kepada Tuhan. Dan dia mohon ya, bahasanya dia mohon kepada Tuhan, dan jangan kau tolak sebelum aku mati. Jadi sesuatu yang sangat penting sekali bagi dia. Kenapa sampai Agur meminta ini? Kalau kita lihat dari ayat yang pertama, nanti kita akan bisa tahu ya. Coba kita lihat ayat yang pertama ya. Dia bilang, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Nah, jadi ayat yang pertama ya, dibilang begini. Agur tuh bilang, aku berlelah-lelah sampai aku tuh kelelahan. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan Agur dan siapa orang ini. Kemungkinan ada beberapa hal. Jadi yang pertama bisa dibilang mungkin dia berlelah-lelah dalam pengertian dia tuh selalu gagal dalam kehidupannya. Atau bisa juga dia orang yang sukses, tapi dia merasa selalu hampa dalam kehidupannya. Dia sukses tapi terus untuk apa kesuksesannya? Kayaknya semua hampa, tidak berarti. Dia tidak menemukan makna dalam kehidupannya. Atau bahkan dia mungkin kena tipu orang, sahabat-sahabatnya tidak bisa dipercayai. Dia selalu berusaha mencari yang tertinggi tapi selalu gagal mungkin, selalu jatuh bangun, selalu hancur, kemudian bangkit lagi. Jadi selalu usahanya dilakukan untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan kekayaan dalam kehidupan, untuk mendapatkan kepuasan dalam kehidupan. Dia merasa kayaknya itu semua sia-sia, dan dia pada akhirnya dia mendapatkan lelah sekali secara batin, secara emosi, lelah sekali. Kenapa? Dia bilang, karena aku tidak punya pengertian tentang Tuhan. Aku tidak ada hikmat tentang Tuhan. Jadi dia lakukan seluruh kehidupannya, segala perjuangannya sebagai manusia untuk mendapatkan yang dia mau, segala kesuksesannya, segala kepuasannya, keberhasilannya, segala apa yang dia pikir baik bagi hidupnya, dia lakukan tanpa hikmat dari Tuhan. Maksudnya apa? Dia melakukan semuanya itu tanpa melibatkan Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan. Mungkin dia orang yang kenal Tuhan, bukan mungkin, dia pasti orang yang kenal Tuhan. Dia orang Israel, dia orang yang kenal Tuhan, tapi dia tidak melibatkan Tuhan. Dia bukan orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi dia melakukan semuanya di luar kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya sampai suatu titik dia merasakan, aku capek sekali, kayaknya semua yang aku lakukan sia-sia. Persis ucapannya dengan Salomo, bukan? Di kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, banyak sekali bahasa-bahasa semuanya sia-sia. Aku dapat segala kekayaan, dapat begitu banyak wanita, dapat segala kekuasaan, dapat segala yang aku punya, bahkan aku adalah yang terkaya. Alkitab bilang dia adalah raja yang terkaya. Sesudah dan sebelumnya tidak ada raja yang sehebat dia. Dia dapat semuanya, tapi sampai satu titik pun dia merasakan kayaknya semua sia-sia. Untuk apa ini? Semuanya hampa.
Tapi Salomo kasih catatan, semuanya hampa kalau itu dilakukan dan dijalani tanpa Tuhan di dalamnya. Akur juga sama, dia bilang aku capek. Sampai satu titik dia merasakan kayaknya capek semua. Secara mental, emosi, rohani khususnya, dia rasa capek, habis tenaganya. Karena dia bilang aku tidak punya pengertian tentang Tuhan. Kemudian dia bilang apa? Siapa yang naik ke surga lalu turun? Siapa yang punya kuasa ini dan sebagainya? Kita tahu tuh siapa, Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan ada banyak orang yang bilang penafsir Alkitab, dia di sini sudah mulai membuatkan tentang Yesus ya, ayat pasal yang keempat. Siapa dia? Siapa nama anaknya? Itu kan anak Allah yang Maha Tinggi, Yesus dan sebagainya. Jadi dia pada satu titik dia tahu bahwa siapa yang punya kuasa ini, siapa yang memiliki hidup ini? Tuhan. Tapi kenapa aku dari titik ini sampai titik ini melakukan semuanya di luar Tuhan, di luar kehendak Tuhan, jauh dari Tuhan? Padahal siapa yang memiliki seluruh hidup ini, memiliki kuasa. Hidupku, nafasku ada dalam genggaman tangannya. Tapi kenapa aku dari sana sampai menjalani titik ini, aku melakukan semuanya di luar Tuhan? Makanya aku hanya capek. Hasilnya hanya apa? Keputusasaan, kesia-siaan, rasa semuanya hampa. Makanya pada saat titik ketika dia sadar bahwa dia butuh hikmat Tuhan, dia bahwa butuh Tuhan, dia butuh menjalani hidup ini sesuai dengan rancangan Tuhan, dengan melibatkan Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama, menjalani hidup ini sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan bimbingan Tuhan. Ketika dia sadar, dia bilang, Tuhan aku tahu, makanya saat ini aku mohon dua hal. Yang pertama itu, dan yang kedua, jauhkan daripada aku kemiskinan dan kekayaan. Supaya, kenapa dia bilang, kalau aku kenyang, maksudnya ketika aku kaya, aku tidak menyangkal Tuhan. Emang siapa Tuhan itu? Ini semua kekayaan hasil kerja kerasku, hasil usahaku. Aku yang berlelah-lelah, aku yang setengah mati cari cara, cari akal, melakukan semua ini sehingga sekarang aku bisa menikmati hasilnya. Semua kekayaan ini dari siapa? Dari kehebatanku. Dia takut itu terjadi. Nah, seringkali orang kaya seperti itu, bukan? Ketika kita gajinya naik sedikit, kita kaya sedikit, kita punya rumah sedikit, emang usahanya siapa? Siapa yang kerja keras? Nah, langsung mulai kan diri yang ditonjolkan kan? Kita itu kerja kerasku, hasilku. Kalau aku tidak kerja keras seperti itu, mana ada rumah seperti itu? Jadi dia bilang, jangan kasih aku kekayaan. Karena ketika aku kaya, aku takut aku akan menyangkal Tuhan. Siapa emang Tuhan? Tapi di lain pihak dia bilang juga jangan kasih aku miskin, karena ketika aku miskin, aku takut aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Siapa kok mencuri? Dia kan orang Kristen, dia kan orang percaya Tuhan. Masa Tuhannya tidak bisa memelihara dia? Masa Tuhannya tidak bisa? Masa dia tidak bisa beriman? Kan kata Tuhannya Maha Kuasa. Kenapa Tuhannya tidak bisa mencukupi kebutuhannya? Akhirnya Tuhan yang dipermalukan. Saya lihat di sini sebetulnya Agur bukan mempermasalahkan soal kaya dan soal miskin. Meskipun ini bisa seringkali memang menjadi kondisi manusia pada umumnya. Ketika memang kita kaya, kita mudah sekali untuk melupakan Tuhan. Meskipun banyak orang kaya yang mengasihi Tuhan, semakin kaya semakin mengasihi Tuhan, semakin Tuhan berkati. Saya kenal banyak orang kaya yang hidupnya luar biasa untuk Tuhan. Dan ada juga orang miskin juga yang sama. Justru karena dia miskin malah dia meninggalkan Tuhan. Oh, Tuhan tidak berkati aku, Tuhan tidak pelihara, Tuhan tidak bisa memenuhi kebutuhanku, dia malah meninggalkan Tuhan. Tapi kita juga tahu banyak orang miskin, tertekan, teraniaya dan sebagainya, dia justru dekat dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Jadi saya lihat sebenarnya bukan kondisi masalah kaya dengan miskin, tapi yang menjadi masalah Agur di sini adalah dia mohon Tuhan tolong jaga hatiku supaya jangan sampai aku berdosa kepadamu, apapun keadaan yang aku alami. Entah mungkin aku saat ini dalam kondisi kaya, tolong jangan sampai aku berdosa kepada Tuhan dengan menyangkali Tuhan. Jadi ketika aku kaya pun tolong supaya hatiku tetap menyembah Tuhan dan tahu tuh siapa Tuhan. Maksudnya seperti itu. Bukan berarti dia tidak minta kekayaan, bukan berarti dia menolak kekayaan ketika Tuhan beri, bukan seperti itu. Tapi saya melihat dia punya hati fokus. Atau ketika sampai Tuhan izinkan kemiskinan pun terjadi, tolong supaya hatiku tetap tahu
tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar, dan aku tidak meninggalkan Tuhan karena kondisi miskin yang aku alami. Jadi dia berfokus kepada hati. Dia mau Tuhan tolong, apapun kondisi saat ini yang aku alami, jangan sampai aku berdosa kepada Tuhan dengan mengabaikan Tuhan lagi. Karena dia sudah mengalami itu. Dari tahap hidupnya di sini sampai di sini, dia sudah mengabaikan Tuhan. Dan dia sudah merasakan hasilnya. Hanya kesia-siaan, hanya kelelahan, hanya kehampaan. Tidak ada makna, tidak ada arti sama sekali apa yang dilakukan dan yang didapat. Sehingga dia tahu bahwa kenapa dia mengalami itu, karena dia tidak melibatkan Tuhan, menjalani hidup tanpa hikmat Tuhan. Dan saat ini Tuhan mulai detik ini sampai aku mati, tolong supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan, dengan hatiku tetap menyembah kepada Tuhan apapun kondisiku. Entah aku kaya, entah aku miskin, tolong supaya hatiku tetap lekat kepada Tuhan dan melihat Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan aku menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu permintaan dia. Ini sesuatu hal yang perlu kita pelajari. Kalau kita lihat di Ayub ya, Ayub tidak diceritakan bagaimana kehidupannya dia dulu, tapi Alkitab ketika mencatat soal Ayub, udah dicatat dia sudah dalam keadaan yang kaya luar biasa. Ya kan? Kekayaannya luar biasa dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang rupawan dan sebagainya. Tapi Ayub dicatat oleh Alkitab, dia punya hati yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Meskipun dia orang yang kaya, tapi saya percaya, dan kita lihat nanti dari Alkitab, dia bukan orang yang menikmati kekayaannya kemudian dia lupa dengan Tuhannya. Alkitab catat dia tiap hari mempersembahkan korban, minta ampun atas dosa-dosanya dan juga atas dosa anak-anaknya. Anak-anaknya udah besar, nggak tahu anaknya nanti berbuat apa, pikirannya mungkin menghujat Tuhan, omongannya mungkin kasar kepada budaknya, atau memaki, atau mungkin menyangkal Tuhan, dia tidak tahu. Tapi dia tiap hari fokus berdoa untuk satu-satu anaknya, mempersembahkan korban, minta ampun untuk dosa anak-anaknya. Dia hatinya fokus kepada Tuhan, bukan dia berleha-leha menikmati kekayaannya untuk kepuasan diri. Tapi dia dalam hidupnya, dalam kekayaannya, dia tetap fokus menyembah Tuhan. Dan terbukti apa? Ketika suatu hari dia diberi kabar, dalam waktu yang singkat seluruh anaknya mati, puluhan ribu ternaknya langsung lenyap, rumahnya juga hangus terbakar dalam waktu sekejap. Kalau Ayub tidak gila, dia masih waras, itu luar biasa saudara. Kita sering dengar masalah pilpres, bukan? Pilpres selalu dan itu selalu terjadi setiap 5 tahun, bukan suatu rahasia umum lagi, dan bahkan diberitakan di surat-surat kabar. Wah, awas nih habis pilpres, hati-hati, pasti banyak orang yang masuk rumah sakit jiwa dan sebagainya, begitu kan? Karena ada para caleg-caleg yang bayar mahal untuk mendapatkan jabatan. Jadi dia jual tanahnya, mungkin jual sawahnya, jual mobilnya, jual rumahnya, atau seluruh uangnya, bahkan utang, nggak punya apa-apa pun utang, habis-habisan untuk kampanye, habis ratusan juta mungkin, atau bahkan miliar. Karena dia membayangkan ketika dia mendapatkan jabatan tertentu, dia bisa dapat kembali 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau berkali-kali lipat dari uang yang sudah dikeluarkan, bukan? Kita tahu itu, dan itu banyak sekali diberitakan di mana-mana. Tapi ketika ternyata dia gagal dan tidak mendapatkan itu, tapi uang yang keluar sudah begitu banyak, langsung nggak kuat, stres, depresi, bahkan depresinya terlalu dalam, akhirnya ada yang bisa dibilang gila memang, dan itu masuk ke rumah sakit jiwa, diberitakan di mana itu kita tahu begitu. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan begitu banyak. Gimana aku harus bayar utang 1 miliar? Ini untuk kampanye, ini utang, gimana aku harus bayar 1 miliar? Ini uang dari mana? Stres berat. Rumah udah tak jual, nanti aku tinggal di mana? Stres berat. Tapi itu cuma kehilangan 1 miliar. Dia masih ada anak istri, masih ada rumah dan sebagainya, masih ada kesempatan untuk hidup dan sebagainya, masih sehat. Bagaimana dengan Ayub? Semua hilang dalam sekejap, dan dia orang terkaya. Kalau kita orang biasa-biasa, kemudian kita kehilangan uang 1.000, kita masih tidak apa-apa.
Tapi kalau kita dari orang kaya, tiba-tiba dalam sekejap itu hancur dan tidak ada satupun yang tertinggal, sulit untuk membayangkan hidup seperti itu, bukan? Bagaimana dengan Ayub? Dia tidak gila, tidak stres, dan masih tetap waras. Bahkan dia mengucapkan kata-kata apa? Aku lahir dengan telanjang, dan semua yang aku peroleh itu adalah milik Tuhan dan dari Tuhan. Dan saat ini pun ketika aku harus kembali telanjang pun, aku siap. Terpujilah Allah. Masih bilang terpujilah Allah. Kenapa kita bisa lihat Ayub seperti itu? Seperti tadi saya bilang. Makanya saya berani katakan, ketika Ayub dalam kondisi kaya pun, dia hatinya fokus kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dia tidak menikmati kekayaannya untuk kepuasan diri. Sehingga ketika kekayaannya ini tiba-tiba hilang, dia tidak merasa kehilangan apa-apa. Karena yang menjadi kekuatannya dan menjadi fokus hidupnya itu bukan kekayaannya, tapi siapa? Tuhan. Selama Tuhanku tidak hilang, selama Tuhanku tidak meninggalkan aku, semua yang di sekitarku ini hilang, tidak berpengaruh bagi kehidupannya. Bahkan makanya ketika Ayub diberi kekayaan lagi, dipulihkan kehidupannya, dia juga tidak lupa daratan dan tidak lupa diri, kan? Mentang-mentang dulu miskin, wah sekarang kaya, wah foya-foya, puas-puas, makan, tidur, jalan saya ke sana kemari. Saya yakin sekali kehidupannya akan tetap saleh sampai Tuhan memanggil dia. Kehidupannya akan tetap menjadi kehidupan yang menyembah Tuhan. Hatinya akan tetap fokus dan melekat kepada Tuhan. Bagi dia kekayaan, kemiskinan tidak berpengaruh dalam hidupnya. Kenapa? Karena yang jadi fokus hidupnya itu Tuhan. Sehingga ketika dia kaya, dia tidak lupa diri dan tidak menyangkal Tuhan. Dan ketika dia miskin pun, dia tidak mengutuki Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan. Nah, ini yang penting, saudara, yang harus kita miliki, fokus hidup seperti ini. Sedangkan kadang kita membayangkan mungkin, aduh Tuhan, karena aku dalam kondisi susah, nanti Tuhan pasti ini ya, kalau gajiku tinggi aku pasti akan kasih Tuhan banyak, begitu. Tuhan, kalau aku ini pasti Tuhan, kalau aku punya banyak waktu, sekarang aku kondisi sulit dalam keluarga majikan, kalau aku punya banyak waktu libur tiap minggu, aku pasti ke gereja Tuhan. Orang yang dalam kondisi sulit, bagi dia, kalau dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan, tidak bisa menyembah Tuhan dalam kondisi seperti ini, jangan berharap dalam kondisi yang lain dia tetap bisa menyembah Tuhan. Ini biasanya hanya janji tok, tapi ketika janjinya itu biasanya terwujud, dia tidak melakukan itu. Jadi dalam kondisi kecil, dalam kondisi saat ini Tuhan percayakan kondisi kita seperti apa, belajarlah untuk menyembah Tuhan. Belajarlah untuk hati ini melekat kepada Tuhan. Kita lihat satu contoh lain ya, Paulus ya. Coba kita lihat Paulus dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada masa-masa Paulus ini hidupnya kelimpahan. Paulus itu selain dapat bantuan dari jemaat, kehidupannya, ada beberapa kitab yang mencatat, termasuk di atasnya kan ayat 10 dibilang ada jemaat yang memberikan perhatian, begitu ya. Jadi maksudnya memberikan pemberian. Itu kalau lihat judulnya kan terima kasih atas pemberian jemaat. Jadi Paulus itu hidup dari pemberian jemaat karena memang dia melayani Tuhan, tapi dia juga bekerja sendiri. Jadi ada masa-masa Paulus itu kelimpahan, mungkin pemberian jemaat banyak dan sebagainya. Tapi ketika dia dalam kelimpahan pun dia tidak berfoya-foya dan bersenang-senang dalam kelimpahannya. Saya yakin sesuai dengan ayat Alkitab, dia pun akan memakai kelimpahannya itu untuk memberkati orang lain. Tapi juga dicatat bahwa ada masa-masa dia dalam kondisi sulit. Jadi ada masa-masa juga Paulus dalam kondisi kekurangan. Tapi dalam kekurangan pun dia tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan, karena aku sudah melayani Tuhan setengah mati, jadi rasul dan sebagainya. Kenapa Tuhan kok tidak menggerakkan jemaat untuk memberi aku? Atau kemudian dia minta-minta kepada jemaat, kalian seharusnya memberi dan sebagainya. Tidak, dia bilang dalam kondisi kekurangan pun aku berusaha mencukupkan diri. Dia beriman, percaya Tuhannya mencukupkan kebutuhan dia dengan sempurna. Jadi dia belajar apa artinya hidup kelimpahan dan juga kekurangan. Dan dia dikatakan dalam segala perkara,
dalam segala keadaan apapun, aku belajar menanggungnya. Baik itu termasuk kelimpahan, termasuk keadaan yang enak, termasuk keadaan yang nyaman. Aku belajar melewatinya dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan pertolongan Tuhan. Jadi bukan dalam keadaan susah dia mohon-mohon sama Tuhan, ketika kondisi enak, wah dia menikmati dan tidak melibatkan Tuhan. Dia bilang dalam segala perkara, dalam kondisi apapun itu, enak dan tidak, kelebihan atau kekurangan, lapar atau kenyang, senang atau susah, aku tetap melibatkan Tuhan dan menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidupku. Kalau kita lihat surat Filipi ini, ditulis Paulus di penjara kan? Kalau di penjara, kita ngerti Paulus bisa sekali dia bilang begini ke Tuhan, Tuhan, aku sekarang di penjara. Kenapa Tuhan izinkan di penjara? Cepat lepaskan aku dari penjara ini supaya aku bisa segera dengan bebas melayani Tuhan, kemana, keliling kemana begitu. Dengan di penjara seperti ini aku gimana bisa melayani Engkau Tuhan? Tapi Paulus tidak pernah meminta seperti itu ke Tuhan. Di luar penjara oke, aku tetap bisa melayani Tuhan dengan cara Tuhan, dengan kesempatan yang ada. Tapi di dalam penjara pun dia tetap melayani Tuhan. Jadi kondisi apapun tidak menjadi halangan bagi Paulus untuk hatinya menyembah Tuhan dan tetap melayani Tuhan. Buktinya apa? Surat Filipi ini loh ditulis di penjara, memberkati berapa miliar orang ini surat Filipi ini. Dari zaman Paulus ditulis surat ini sampai zaman kita sekarang, bahkan sampai nanti dunia kiamat, ini sudah memberkati berapa orang ini, berapa miliar orang ini surat Filipi. Dan ini ditulis di penjara, dan saat ini pun kita baca surat ini. Jadi kita dalam kondisi apapun harus belajar untuk berjumpa dengan Tuhan dan menyembah Tuhan. Jangan hanya berpikir dan mengkhayal, kalau kondisi seperti ini aku akan menyembah Tuhan. Ternyata Tuhan memang kasih kemudian majikan yang enak, pekerjaan yang nganggur. Waktunya habis untuk Facebook kan? Waktunya habis untuk YouTube kan? Mana dulu bilang janjinya, kalau aku waktuku banyak Tuhan, baca Alkitab pun gak konsen. Karena pikirannya sudah di Facebook, sudah di YouTube. Tidak ada kesempatan untuk nanya teman-teman, teleponnya gimana kabarmu, gimana kondisi keluargamu, ada yang perlu aku doakan enggak? Tidak pakai waktu itu untuk melayani Tuhan. Ada begitu banyak teman yang butuh perhatian. Tidak pakai waktu itu untuk dekat dengan Tuhan, tapi menyanyiakan waktu begitu banyak. Jadi jangan mengkhayal, jangan berpikir kalau dalam kondisi saat ini susah pun, bersyukurlah kepada Tuhan. Carilah Tuhan di sana, bertemulah dengan Tuhan di sana, sembahlah Tuhan di sana. Sehingga kalau kemudian Tuhan mempercayakan kita kondisi yang enak pun, kita tidak melupakan Tuhan. Ingat kisahnya Yusuf. Yusuf ketika dia menjadi anak muda, dia anaknya tuan tanah, anaknya orang kaya. Dan memang Alkitab catat dia anak yang sangat disayangi oleh bapaknya. Salah satu bukti juga ketika kakak-kakaknya semua mengembalakan ternak di padang, Yusuf di rumah aja enak-enak. Bapaknya bilang, Yusuf tolong antar ini ke kakak-kakakmu. Karena emang dia di rumah, disayang bapaknya, jangan kerja lah, jangan berat-berat. Biar kakak-kakakmu yang panas-panas di sana, kamu di rumah aja, anak kesayangan bapak gitu kan. Tapi Yusuf punya hati yang mengasihi Tuhan. Meskipun dia dimanja, tapi dia punya hati dan dididik untuk mengenal Allah dan mengasihi Tuhan dan hidup benar. Sehingga ketika dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir, apa yang terjadi sebagai budak? Ketika dia sebagai budak, dia tidak kemudian mengklaim ke Tuhan, Tuhan tolong kembalikan aku ke keluargaku. Aku di sini gimana bisa menyembah Tuhan? Ini negeri orang kafir. Aku jadi budak lagi di sini. Orang yang dimanja, dilayani oleh banyak budak, sekarang jadi budak di negeri orang. Dia bisa stres, dia bisa mengklaim Tuhan, dia bisa menyalahkan Tuhan. Tapi Alkitab mencatat dia tidak pernah mau seperti itu dulu. Bahkan dicatat apa? Dia tetap hatinya melekat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, jadi budak yang baik dan bertanggung jawab sehingga disayang oleh tuannya, dipercaya oleh tuannya. Bahkan ketika dia digoda oleh istri tuannya, apa kalimat yang muncul? Aku tidak mau berdosa kepada Tuhan. Dia bukan bilang begini loh, janganlah tante kamu ketuaan bagi aku. Kan Yusuf masih muda, itu kan dari tante-tante. Tuh janganlah tante, nanti kalau ketahuan Tuhan bagaimana? Enggak loh, atau nanti kalau ketahuan tiba-tiba budak yang lain atau pembantu yang lain gimana nanti kalau ketahuan? Dia tidak pakai alasan itu loh, tapi jadi alasannya siapa? Tuhan loh. Jadi menunjukkan apa? Dia memang hatinya melekat ke Tuhan. Dia menjalani perbudakannya dengan hati yang menyembah Tuhan, dengan bertanggung jawab sebagai anak Tuhan,
supaya akhirnya Tuhan juga berkenan dan memberkati dia di situ. Bahkan lebih buruk dari penjara, budak dia masuk ke penjara. Dan di penjara Yusuf juga bisa bilang begini kan, Tuhan tolong lepaskan aku, kalau aku di penjara aku bisa berbuat apa di sini. Tapi dimanapun dia berada, tidak menjadi halangan bagi Yusuf untuk tetap menyembah Tuhan. Bahkan dia pun juga bertanggung jawab menjadi tahanan yang baik, sehingga dia disayang oleh kepala penjara, bukan? Sehingga ketika dia diangkat Tuhan, dipercaya untuk menjadi penguasa kedua setelah Firaun, bagaimana reaksi Yusuf? Orang yang habis keluar dari penjara kemudian dibebaskan, orang yang dari kemiskinan kemudian dapat kekayaan, pada umumnya seperti apa? Orang yang dulu tertekan kemudian dapat waktu bebas, wah puas kesana kemari, bukan? Tapi Yusuf tidak. Dia tahu diri, dia tahu panggilannya, dia tahu kekuasaan dan kekayaan yang Tuhan berikan itu untuk menjadi berkat besar sesuai dengan rencana Tuhan untuk bangsa Israel. Sehingga dia tidak kilaf, tidak lupa daratan, tidak lupa diri, hatinya tetap menyembah Tuhan. Bahkan kesempatan untuk balas dendam dengan kekuasaan dan kekayaan yang dia punya, balas dendam kepada saudara-saudaranya, dia pun tidak pakai itu. Dia bahkan tetap melihat Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang mengizinkan semuanya ini terjadi. Jadi kamu jangan merasa bersalah, aku mengampuni kamu. Berarti kita terlihat dari semua cerita itu, kita lihat gimana hati Yusuf ke Tuhan dalam kondisi apapun. Sehingga ketika dia jadi budak, jadi anaknya tuan tanah, dia tidak merasa sombong. Ketika dia jadi budak, dia tidak marah dan menyalahkan Tuhan. Ketika dia di penjara, dia juga tidak ngotot untuk keluar, serta mengklaim-klaim, serta janji-janji ke Tuhan, Tuhan nanti kalau aku bebas, aku akan begini, aku akan begini, aku akan begini. Tidak. Dia menjalaninya dengan baik karena tahu ada tangan Tuhan di situ. Dan ketika dia diberikan kekuasaan dan kekayaan pun, dia juga tidak lupa daratan, tidak lupa diri, tidak menyangkal Tuhan, tidak puas-puas dengan kekayaannya dan kekuasaannya, tapi dia tetap hatinya lurus kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan memakai kekayaan serta kekuasaan ini untuk menjadi berkat besar. Inilah yang harus kita pelajari. Beranilah seperti Agur yang berdoa. Tuhan, setiap orang punya titik kelemahan yang berbeda. Ada orang yang mungkin dia bisa meninggalkan Tuhan ketika dia kaya. Ada orang yang mungkin bisa mengabaikan Tuhan ketika dia waktunya bebas. Justru dalam kebebasan dia bahkan bisa mengabaikan Tuhan. Ada orang yang bisa mengabaikan Tuhan bahkan ketika dia miskin. Setiap orang mungkin bisa berbeda. Beranilah seperti Agur berdoa. Tuhan, tolong jaga aku dan jangan berikan aku kondisi di mana aku bisa berdosa kepada Tuhan, di mana aku bisa menyangkal Tuhan, di mana aku mungkin bisa mengabaikan Tuhan, di mana aku mungkin bisa lupa diri, lupa daratan. Jadi belajarlah, beranilah berdoa untuk aku seperti Agur. Tuhan, aku sudah melewati masa seperti ini dengan mengabaikan Tuhan, dan mulai titik ini ketika aku sadar aku butuh Tuhan dan tidak bisa hidup tanpa Tuhan, dan Tuhan yang menggenggam segala kehidupanku. Mulai saat ini sampai aku mati, tolong jaga hatiku supaya aku tetap menyembah Tuhan. Kalau ada kondisi di mana itu Tuhan tahu aku bisa menyangkal Tuhan, tolong jangan bawa aku ke kondisi itu. Bahkan kalau kekayaan itu bisa membuat aku menyangkal Tuhan, mengabaikan Tuhan, meninggalkan Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Kalau kebebasan di rumah majikan bisa membuat aku mengabaikan Tuhan, meninggalkan Tuhan, tolong Tuhan jangan berikan aku kemudahan seperti itu. Biarkan aku bekerja keras di rumah majikan seperti ini meskipun aku harus sulit dan menderita, tapi di sini aku bisa berteriak, menangis, rasa dekat dengan Tuhan dan menyembah Tuhan. Dibandingkan aku harus bebas dengan waktu banyak di rumah majikan, tapi aku mengabaikan Tuhan dan hidup di luar kehendak Tuhan. Lebih baik sedikit aku kekurangan, tapi jikalau kondisi ini bisa membuat aku dekat dengan Tuhan, itu lebih baik. Kalian yang tahu kondisi kalian. Biar firman Tuhan ini menguatkan kita untuk mengerti apapun kondisi yang kita alami saat ini, secara keuangan, secara pekerjaan, secara waktu di rumah majikan, apapun itu, jagalah hatimu untuk tetap menyembah Tuhan, untuk dekat dan melekat kepada Tuhan, dan jangan biarkan apapun itu menghalangimu untuk tidak bisa dekat dengan Tuhan. Jadi bawa hati kalian untuk menyembah Tuhan, kondisi apapun.